rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Haleluya saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Nah saudara, dikatakan bahwa pujian ini ditulis oleh namanya Bani Korah. Nah saudara, kalau kita ingat yang namanya Bani Korah ini adalah Korah ini adalah satu suku dengan Nabi Musa. Dan suatu saat Korah ini berontak, mungkin ingin menjadi seperti Musa, ingin memimpin, ingin menjadi imam besar, ingin menjadi seorang yang besar, dan dia memberontak bersama dari suku Lewi. Korah ini dari suku Lewi, sama seperti Musa, dan dia mengajak 3 orang Ruben, yaitu Datan, Abiram, untuk memberontak bersama 250 orang orang-orang yang kenamaan. Dan mereka memberontak, dan Musa katakan, besok kita akan melihat. Dan apa yang terjadi pada akhirnya bahwa penghukuman yang datang, bumi terbelah, dan Korah bersama orang-orang yang memberontak ditelan oleh bumi dan mereka mati. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa anak-anak Korah, mereka tidak ikut mati bersama dengan orang tua mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, masa-masa saat ini kita memasuki suatu zaman yang dikatakan zaman digital, atau lebih dikenal juga dengan kaum milenial saat ini. Dan kalau kita mendengar ya bahwa bangsa kita Indonesia dikenal dengan yang namanya bonus demografi. Jadi ada banyak sekali anak-anak muda di bangsa kita ya. Bonus demografi, jadi usia-usia yang sangat-sangat potensial. Dan kita melihat suatu hal yang benar, suatu keputusan yang tepat. Anak-anak daripada Korah ini, mereka mengambil keputusan yang tepat, dan mereka tetap mengikut Tuhan. Nah saudara, dan muncullah pasal-pasal mereka. Tugas mereka dari Bani Korah ini adalah bongkar pasang kemah, berjaga di pintu masuk, kemudian mereka bertugas di memuji Tuhan, paduan suara. Nah saudara, kalau kita baca satu pasal aja dari keseluruhan pasal 42 ini, banyak berbicara tentang suatu kehausan, tentang air mata, tentang jiwa yang gundah gulana, jiwa yang haus, jiwa yang tertekan, kemudian jiwa yang dalam himpitan, kemudian dalam himpitan maut, jiwa yang gelisah, kemudian ada perkabungan, bahkan dikatakan tikaman maut. Jadi kita melihat kalau sebuah film ini dapat dikatakan suatu sebagai behind the scan. Jadi suatu cerita sebenarnya yang dialami oleh penulisnya ini. Suatu cerita yang sebenarnya dia mengalami suatu stres yang berat. Kenapa? Karena generasi nenek moyangnya. Di pasal 44 disinggung, nenek moyangnya memberontak kepada Tuhan, dan ini menjadi cerita dari generasi ke generasi. Tetapi kita melihat ada suatu keputusan yang benar, suatu keputusan yang tepat yang diambil oleh anak-anak ini. Nah saudara, kita melihat bahwa keluarga daripada Korah ini dapat dikatakan suatu keluarga yang kriminal, tetapi anak-anaknya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, saat-saat ini kita memasuki hari-hari di mana Chinese New Year ya. Dan kalau saya melihat ada satu hal yang menarik di tahun baru Cina, tentang angpau ya, tentang angpau ketika seorang yang lebih tua memberi angpau kepada anak-anak muda. Kalau kita melihat sebetulnya suatu hal yang bagus ya, seperti kita menanam misalnya suatu hal nanti akan berbuah ya, dan kita melihat hal ini suatu hal yang baik ya, apalagi kalau kita yang sudah tinggal di dalam Tuhan ya, kita dengan kasih. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Mazmur 42 ini adalah suatu kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan, dan ini adalah suatu hal yang dialami oleh keturunan daripada Korah ini, suatu jiwa yang sangat gelisah, gundah gulana, tetapi keturunannya ini benar-benar bangkit dan ingin mencari Tuhan, haus akan Tuhan, mencari kebenaran, hidup di dalam integritas. Nah saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang orang Kristen adalah Tuhan yang masuk di dalam generasi, masuk bekerja lewat generasi, dari generasi kepada generasi, from generation to generation. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang masuk ke dalam generasi dan beroperasi lewat generasi yang ada. Di hari-hari akhir ini, saya percaya Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda, suatu generasi milenial, suatu generasi baru untuk mencari kebenaran Tuhan. Dan saya percaya engkau yang bangkit, engkau mencari kebenaran, engkau yang mau tinggal di dalam Tuhan,
rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, engkau akan menjadi terang bagi banyak orang. Nah, saudara, mari saya mengajak bagi anak-anak muda, biar generasi bangkitlah menjadi suatu generasi baru, generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang rindu dan haus akan Tuhan. Tuhan memberkati. See you again.